Saudara bisa kembali selalu melihat firman Tuhan ketika saya juga menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya mau sampaikan firman Tuhan, saya beri judul yaitu Drinking the Living Water atau minum air hidup ya, minum air hidup. Minggu lalu kita belajar tentang satu hal yaitu tentang sebenarnya kelanjutan dari apa yang kita pelajari, bahwa Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus itu digambarkan memang sebagai air, dan Tuhan kita itu adalah sumber dari air hidup itu sendiri. Bagaimana kita perlu memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dikatakan ada baptisan itu pertama kita perlu dibaptis di dalam air, ditenggelamkan dalam air. Kemudian ada yang namanya baptisan Roh Kudus, itu sama sebenarnya prinsipnya, kita harus ditenggelamkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sebenarnya ada satu baptisan lagi, nanti mungkin saya bisa sampaikan tentang hal ini, yaitu yang namanya baptisan api. Nah ini menarik nih, kalau baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan air itu satu kali, baptisan Roh Kudus itu kita harus terus dibaptis, terus dipenuhi, dan ada yang namanya baptisan api, dan itu yang sebenarnya Tuhan juga mau untuk kita terus berada di dalamnya. Oke, kita nggak fokus ke sana ya, nanti suatu saat kita mungkin bisa belajar. Nah sore hari ini saya mau lanjutkan dari topik yang ada, saya mau ajak kita lihat satu firman yang sama, yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Saya bacakan dulu dari bahasa Indonesianya ya, firman Tuhan katakan seperti ini. On the last day of the feast, the great day, Jesus, bahasa Indonesia malah ngomong bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Wah ini saudara, saya ajak kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi, lihat lagi apa yang Pastor Z sampaikan minggu lalu. Ini satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi kita perlu melihat situasi waktu itu. Kalau dilihat begini kan ini sepertinya cuma ada satu perayaan, terus Yesus berdiri kemudian dia mengajarkan gitu, dia berseru kepada orang-orang. Tapi background bahwa itu adalah hari terakhir dari 7 hari perayaan, terus bagaimana situasi pada waktu itu di mana Yesus berdiri dan Yesus berteriak sebenarnya. Itu satu hal yang luar biasa. Saudara bayangkan misalnya saya mau menyampaikan sesuatu, saya datang ke sini seperti tadi, tiba-tiba misalnya Bapak Mario berdiri langsung berseru gitu. Wah itu kan ada pemimpin-pemimpin agama tapi Yesus berdiri dan berseru dengan keras supaya orang bisa berdiri. Kira-kira seperti itu. Jadi Yesus nih berani sekali dan dia menyatakan satu hal yang dimana buat orang-orang mereka sebenarnya mencari gitu. Mencari akan kebutuhan ini. Tapi Yesus menyatakan kebenaran dan Yesus katakan seperti ini. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Dikatakan ada sungai-sungai. Itu sungai-sungai, yaitu sungai di mana ada air kehidupan di dalamnya itu mengalir. Jadi bukan hanya satu sungai, tapi ada banyak sungai yang mengalir dari orang tersebut ketika kita boleh datang kepada Tuhan. Nah saudara, kalau saudara lihat, ini satu ayat, satu firman, satu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri yang sebenarnya menarik. Tuhan itu kan banyak memakai perumpamaan ya. Tuhan pakai banyak ibarat seperti seolah-olah begini. Nah ini Yesus memakai sebuah perumpamaan yaitu seperti ada sungai di situ, ada air. Itu adalah benda-benda yang kita rasakan setiap hari. Kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu, kita bisa nikmati. Nah Yesus menyatakan firman yang kayaknya luar biasa ini, kayaknya puitis gitu. Tapi saudara sebenarnya apa yang Yesus katakan ini bukan hanya sekedar satu perkataan, series of words, of sentences yang kayaknya baik gitu, kayaknya luar biasa, kayaknya indah. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya memang ada sebuah makna yang begitu dalam di dalam perkataan Yesus, di mana saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini untuk kita boleh mengerti. Karena kalau kita mengerti, kita mendapatkan, saya percaya kita boleh memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kekristenan kita itu tidak akan pernah menjadi kekristenan yang bosan.
atau yang kering. Karena Yesus bilang bahwa out of his heart will flow rivers of living water. Dari hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, saya mau ajak kita lihat, kita dalami ya firman Tuhan ini. Apa yang menjadi perkataan Yesus, dan kita lihat dari yang pertama. Di sini Tuhan bilang, if anyone thirst, let him come to me and drink. Jadi barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan kemudian minum daripadaku. So, poin yang pertama, ini Yesus berbicara tentang kehausan. Kehausan. Apa makna dari kehausan dari yang Yesus katakan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat, Yesus ini lagi bilang bahwa sebenarnya jiwa kita itu sebenarnya haus. Jiwa setiap umat manusia, orang yang hidup di muka bumi ini, itu mengalami yang namanya kehausan. Kita membutuhkan sesuatu. Sama seperti dalam fisik kita. Kita hidup, kita berjalan, kita beraktivitas, kita membutuhkan air dari waktu ke waktu. Itu katanya dari penelitian bahwa orang bisa tahan gak makan sekitar mungkin 30 hari, bisa 40 hari. Yesus seperti itu, karena dia manusia, ingat waktu itu. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa air lebih dari 3 hari. Jadi itu maksimal tuh, kalau udah 3 hari gak minum, wah itu udah mati. Biasanya hari kedua, hari ketiga itu udah mulai halusinasi dan lain sebagainya karena kepengaruh otak dan tubuh. Karena memang membutuhkan air. Dan sebenarnya kalau tubuh kita itu membutuhkan air, yaitu air minum, jiwa kita itu juga membutuhkan sesuatu, air juga. Airnya itu apa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, jiwa kita ini sebenarnya didesain tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, banyak orang hidup tanpa Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, itu yang mungkin bisa dibilang seperti zombie yang seperti zombie ya. Zombie itu kan kayaknya hidup tapi nggak hidup gitu. Orang mati tapi jalan, tapi bisa menggigit gitu, tapi bisa melakukan sesuatu. Jadi kita boleh lihat bahwa sebenarnya jiwa setiap kita itu memerlukan sebuah kesegaran setiap saat. Membutuhkan asupan, membutuhkan gizi. Dalam hal ini yaitu air yang daripada Tuhan. Sama seperti tubuh yang membutuhkan air yang perlu kita minum. Nah saudara, kalau engkau beraktivitas tentu engkau engkau akan haus dari waktu ke waktu ya. Kita perlu diisi kembali. Nah dalam jiwa kita ini ketemu dengan yang namanya orang, kita ketemu dengan yang namanya masalah, kita ketemu dengan namanya kehidupan sehari-hari, kejadian sehari-hari. Dan disitulah jiwa kita itu bisa menjadi rusak, bisa menjadi sakit, bisa menjadi kecewa, bisa menjadi patah hati dan lain sebagainya. Dan disitulah kita perlu yang namanya penyembuhan. Kita perlu penghiburan, kita perlu kekuatan yang sejati yang hanya bisa diisi sebenarnya oleh satu pribadi yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita seringkali, saya mau healing. Kadang-kadang healing, tapi ya healingnya setelah healing nanti dompetnya perlu di healing gitu. Jadi kita healing, banyak orang healing begitu kan, tapi ternyata perlu healing, perlu kita liburan. Saya encourage Bapak Ibu Saudara untuk liburan di awal yang ikut bimbingan pernikahan disampaikan dari waktu ke waktu, kalau perlu ambil liburan, kalau perlu anak-anak titipin, liburan berdua aja gitu. Karena perlu hiburan untuk jiwa. Tapi sebenarnya lebih daripada itu ada satu hal yang dibutuhkan oleh jiwa kita, di mana jiwa kita haus dan hanya bisa diisi oleh satu pribadi yaitu Yesus Kristus itu sendiri. So poin yang pertama ini kita lihat our soul has thirst. Jiwa kita ini punya sebuah kehausan. Dan kedua, waktu Yesus bilang begini, if anyone thirst, let him come to me and drink. Ini Yesus menawarkan satu hal yang gratis nih. Datang kepadaku, minum gitu. Datang padaku minum. Saudara di provider saya, cellphone saya, tiap hari Selasa itu ada gratisan gitu. Ayo gratis tinggal diambil gitu ya, tinggal diambil. Jadi tinggal datang aja ke toko, ambil, silahkan. Nah kalau diambil ya kita dapat gratis, itu ditawarkan. Nah Yesus dia menawarkan air kehidupan yang gratis tersedia buat setiap kita. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya? Cuma ada satu kondisi. Bagaimana kita bisa menerima itu? Cuma ada satu syarat, yaitu kita perlu haus. If anyone thirst dikatakan, come to me. Kalau engkau haus, datanglah kepadaku. Nah,
Kadang-kadang memang kita secara umum kita nih nggak merasa haus. Atau kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita berusaha memenuhi dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Jadi kita nggak merasa haus, padahal sebenarnya jiwa kita itu membutuhkan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa jiwa kita membutuhkan satu hal yang tidak bisa diisi oleh apapun selain oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. So, Tuhan menawarkan air kehidupan yang gratis buat setiap kita. Nah berikutnya, air kehidupannya itu seperti apa sih? It is satisfying. Saya kasih contoh saudara, kalau kita pergi ke restoran, kita pesan makanan, di sini kita punya chef ya, dan chef di rumah masing-masing. Saya pernah jadi chef kira-kira 3 minggu ketika istri ke Indonesia, chef abal-abal gitu ya. Masak telur, indomie, nasi goreng boleh lah, bumbunya bumbu instan gitu ya, yang penting jadi bisa dimakan. Tapi kalau saudara pergi ke restoran, saya kan suka nonton ya banyak acara tentang yang perlombaan masak gitu ya. Wah itu kalau nonton perlomba masak kan itu kemarin pas lagi masak spaghetti juga saya ambilnya pakai tongnya itu udah gitu ditaruhnya agak diputer gitu. Jadi nggak nyebar gitu. Jadi agak menggunung gitu. Bener juga ya. Udah gitu kan ditaruh cilantro misalnya. Kalau makanan apa nanti pakai saus. Udah gitu piringnya sampai dielap gitu. Nggak boleh ada titik yang tidak sesuai gitu. Jadi didesain presentasinya harus bagus dan kemudian disampaikan kepada customer, kepada orang yang pesen. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat tujuan dari si chef dia masak makanan itu kan bukan hanya untuk sekedar ada sebuah makanan dengan penampilan yang bagus gitu ya. Dan kita orang Indonesia begitu makanan datang, apa yang dilakukan pertama kali? Foto dulu dong, masukin dulu ke Instagram, itu ke story. Karena bagus, karena warnanya, apalagi handphone sekarang canggih-canggih, wah terang warnanya, kalau di-share apalagi dengan teknik-teknik lah. Kemarin saya lihat kalau ada lagi di meja makanan fotonya gini, handphonenya video set gitu, ntar ganti makanan set, ntar kalau digabungin jadi bagus tuh. Wah banyak teknik-teknik untuk ngepost foto makanan. Tapi saudara, kita lihat bahwa tujuan untuk makanan itu ada atau dibuat, itu kan bukan hanya untuk bagus, bukan hanya untuk sekedar indah, tapi sebenarnya apa? Memuaskan lapar atau dahaga dari yang memesan, benar ya? Minuman juga yang meracik minuman itu diracik sedemikian rupa bagus, pakai buah lah dan lain sebagainya, warna-warni itu supaya memuaskan rasa yang mereka miliki, yaitu apakah lapar dan dahaga. Saya by the way sedikit bocoran dulu cita-cita saya mau jadi bartender. Saya mau jadi masuk sekolah pariwisata, ternyata pas ujian itu kuliah nggak lulus. Ternyata aduh itu doa pacar kayaknya. Karena pas jadi saya lihat pengumuman udah ujian, waduh saya pengen banget. Karena waktu SMA saya mau masuk sekolah pariwisata juga, tapi nggak lulus juga karena kurang tinggi itu ya. Oke masuk SMA masih tuh cita-cita mau jadi bartender saya pikir. Ujian lah di sekolah wisata, pas lihat papan gitu, set, nomor sekian, nomor saya nggak ada, keskip gitu. Waktu itu kesananya sama mantan pacar gitu. Terus pas lihat nggak ada, saya lihat ya nggak ada, saya kan kecewa ya. Di belakang senyum-senyum. Saya bilang, kenapa orang lagi kecewa nggak lulus gitu ya, kebayangnya kan kecewa ya nggak lulus, nggak masuk itu kuliah. Ini malah seneng-seneng, ya habis di sini anaknya bandel-bandel katanya. Jadi syukur kamu nggak masuk sini. Karena kalau masuk itu ada asrama, bisa tinggal di situ dan memang ya namanya sekolah pariwisata ya anaknya ya begitulah, rada gaul gitu. Aduh saudara jadi nggak lulus, jadi aja jadi pendeta sekarang. Anyway, tapi kan menarik gitu kalau ngelihat, aduh kayaknya enak ya ngelihat kalau ke Jet Dragon, Bapak Sony gitu ngeracik minuman, bagus gitu. Aduh saya kayaknya dulu udah bisa nih, harusnya udah bisa. Tapi apa yang menjadi tujuan dari semuanya itu kan untuk memuaskan rasa lapar atau dahaga kita, dalam memberikan sebuah kenikmatan, bukan hanya secara visual tapi kita puas. Kalau misalnya visualnya bagus tapi nggak enak, nggak puas dong. Itu. Atau enak tapi nggak bagus juga dan suasananya mungkin nggak enak, ya nggak puas juga. Tapi ada sebuah kebutuhan yang akhirnya bisa dipuaskan. Nah itulah yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Air yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sediakan, itu adalah air yang memuaskan kita. Jadi bukan air yang biasa-biasa saja. Nah saudara yang kasih Tuhan, waktu kita belajar nih, kita mendengarkan khotbah.
kita belajar di Carousel, kita renungan firman Tuhan secara pribadi gitu. Kita belajar, ada yang sekolah Alkitab mungkin, atau ikut pembelajaran akan firman Tuhan dengan macam-macam. Itu bukan sekedar supaya kita bisa tahu lebih banyak, bukan sekedar kita bisa mengerti lebih baik lagi, atau dilihat orang supaya, oh itu luar biasa ya kalau dia ngomong firman, oh itu dalam sekali misalnya. Oh dia adalah seorang pendeta karena gelar sekolah lulus dari belajar firman Tuhan misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa pada akhirnya tujuan dari pemberitaan firman Tuhan termasuk yang saya lakukan pada sore hari ini, yang kita dengar bersama-sama, saya juga mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Saya harap saudara bisa dapatkan ya. Jadi bukan hanya untuk sekedar kita berkumpul, berkomunitas, menambah ilmu pengetahuan, tapi pada akhirnya ada sebuah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh jiwa kita dan roh kita yang bisa terpenuhi. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Maka dari itu Tuhan katakan, kalau kamu haus, come to me and drink from me, I will satisfy you. I will give you something that it will satisfy your soul. Aku akan memberikan sesuatu yang bisa memuaskan jiwamu. Kita bisa jujur, kita bisa liburan kemanapun, kita bisa jalan kemanapun, kita bisa punya uang banyak sekalipun, tapi kalau ada masalah, pulang liburan masalahnya habis enggak? Enggak habis ya, tetap aja ada di situ. Kecewanya, keselnya, marahnya masih di situ. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan, menggantikan semua yang rusak, menyembuhkan semua yang sakit, dan menggantikan semuanya dengan hal yang baru. Hanya Tuhan. Lewat Tuhan yang menyediakan kepuasan itu buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ini dia mau memuaskan kita. Wah, Tuhan kita baik ya. Tuhan mau memuaskan kita. Dia menyediakan, dia menawarkan bagi jiwa dan roh kita makanan dan minuman yang memuaskan. Yang benar-benar buat kita content gitu, penuh, puas. Nah, memuaskan ini adalah dalam arti dia menjawab kebutuhan roh dan jiwa kita. Bukan hanya sekedar, oh ya bagus. Karena jujur kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita seringkali mendengar dan kita sudah mendengar. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang perlu kita tanya, apakah kita dipuaskan dari firman Tuhan ini? Kita dijawab kebutuhannya. Apakah kalau saya kecewa, saya bisa jadi mengasihi orang itu? Kalau saya sakit hati, pahit, apakah saya bisa sembuh dari semuanya itu? Nah jawabannya hanya ada dari Tuhan. So if anyone thirst, let him come to me and drink. Nah ini yang pertama ya, arti atau makna dari apa yang Yesus katakan tentang, yang pertama tentang kehausan. Dan kemudian Tuhan katakan berikutnya, yang kedua, setelah the thirst, Yesus katakan come to me and drink. Masih dalam ayat yang sama ya. Apa yang kita minum? Yang kita minum adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah ini bahasa kiasan ya, jadi kita bukan minum nanti foto Yesus dibakar, bubuknya dimasukin ke dalam kopi, begitu diminum gitu, enggak. Di Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Jesus said to them, I am the bread of life, akulah roti hidup. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Dan aku adalah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan pernah lapar lagi. Nah, kemudian siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah haus lagi. Oke. Ini Yesus yang kita minum. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup dan air hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh jiwa kita itu apa? Ya tentu bukan makanan untuk fisik. Gitu ya. Tapi sama seperti misalnya sebuah kendaraan, dia membutuhkan sebuah bahan bakar untuk bisa kendaraan itu berjalan. Seperti itu. Mesin dia membutuhkan apakah ya bensin atau apakah solar dan lain sebagainya. Nah, bahan bakar untuk kehidupan kita, jadi yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita bisa berjalan, yang membuat kita bisa sehat, yang membuat kita bisa ya sehat di dalam jiwa kita. Nah, untuk dapat hidup, kita ini perlu diisi secara reguler, secara konstan, secara terus-menerus. Yaitu apa? Oleh air yang dari Tuhan. Kan ilustrasinya sederhana dari Yohanes 6 ayat 35 ini sebenarnya. Kalau kita lapar kita makan, kalau kita haus kita minum.
sarapan, makan siang, kemudian makan malam, tambah snack. Kenapa? Karena kita habis makan, habis minum, nanti kita lapar lagi, nanti kita haus lagi. Jadi kita reguler tuh, diisi, dipenuhi secara konstan. Nah sebenarnya sama juga dengan jiwa kita. Untuk kita bisa hidup, kita perlu diisi secara reguler, secara konstan oleh roti hidup itu dan oleh air hidup itu, yaitu Yesus kita sendiri. Kita tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang lainnya. Nah Yesus, dia bukan hanya menyediakan air hidup, tapi Yesus adalah air hidup itu sendiri. Ini saudara perlu mengerti lebih dalam ya. Di sini saya tulis coming to Jesus to drink. Terus apa yang kita minum? Jesus is what we drink. So we are not drinking something that God provides, but we are drinking Jesus himself. Kita bukan meminum apa yang Tuhan sediakan, tapi yang kita minum itu Yesus itu sendiri. Yang kita makan itu tanda kutip yaitu Yesus itu sendiri. Karena kan Tuhan bilang, akulah roti hidup, akulah air hidup. Berarti waktu kita minum Yesus, kita makan roti dan air yang hidup itu sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita minum, berarti air itu menjadi bagian dari hidup kita, dari tubuh kita. Meresap, diresap, dan apa yang ada itu memberikan kebaikan buat tubuh kita. Sama juga, waktu kita makan roti hidup, waktu kita minum roti hidup, siapa? Yesus itu sendiri. Kita sebenarnya mengizinkan Yesus menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita masing-masing. Maksudnya, lebih detailnya lagi, yaitu firman Tuhan yang kita dengar, itu bukan hanya sekedar didengar. Bukan hanya sekedar dikagumi. Firman Tuhan bukan hanya sekedar, oh ya keren ya, bagus ya, atau diposting malah. Tetapi kita mengizinkan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Yaitu menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, menguasai setiap langkah kaki kita, menuntun kehidupan kita. Disitulah kita minum dan makan air dan roti hidup itu. Di mana firman Tuhan itu bukan hanya sekedar hiasan, tapi benar-benar menjadi satu bagian nyata dari hidup kita. Pikiran kita dituntun oleh firman Tuhan. Kalau ada apa-apa, kita kembalinya kepada firman Tuhan, bukan hanya pertimbangan secara manusia. Nah disinilah, yaitu kita minum istilahnya, come to me and drink. What we drink is Jesus himself, because he is the bread of life, and he is also the water of life, the living water. And then God promised us, whoever comes to me shall not hunger, and then whoever believes in me shall never thirst. Yang minum daripadaku ini gak akan pernah haus lagi. Nah berikutnya, masih dari poin yang kedua, maknanya apa sih waktu Tuhan bilang coming to Jesus and drink to drink? Ini berarti coming and drinking, it means to believe on Jesus Christ himself. Coming and drinking means to believe on Jesus. Kita sambungkan ya, Yesus katakan tadi, whoever thirsts, come to me and drink. Kemudian dilanjutkan, whoever believes in me. Nah Yesus terangkan lebih dalam lagi nih, datang, minum, dan kemudian Tuhan katakan siapa yang percaya kepadaku, seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi datang dan minum itu adalah caranya dengan kita percaya. Jadi datang kepada Tuhan, minum dari Tuhan, itu dengan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini sedang makan dan kita sedang minum. Bisa dapatkan ya. Waktu kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita ini sedang diisi oleh energi dari Tuhan. Kita sedang disegarkan, kita sedang mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kita sedang makan dan minum dari Tuhan itu sendiri, di mana kita menerima kebutuhan bagi jiwa kita dan kita dipuaskan. Kuncinya apa? Percaya. Gitu. Kan kalau kita nggak dijelasin, kalau kita nggak mengerti ya, ini let him come to me and drink. Maksudnya apa ya Tuhan bilang ya? Minum apa ya? Benar nggak? Datang minum apa? Air zam-zam, air dari Israel gitu. Yang udah didoain sama pendeta gitu. Enggak, maksudnya kita percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan percaya. Nah saudara bisa melihat bahwa
banyak orang datang kepada Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang datang, mereka mendengar, tapi ada yang stay, ada yang pulang mungkin. Yang stay pun mungkin ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Kenapa? Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah ini yang menjadi kunci. Bagaimana kita bisa dipuaskan? Yaitu ketika kita datang dan kita percaya kepada firman Tuhan. Yang sebenarnya firman Tuhan itu kan adalah Allah itu sendiri ya. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Waktu kita percaya kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, ada kuasa yang bekerja di dalam ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Ada amin. Saudara, jangan biarkan perasaanmu menguasaimu. Mungkin seringkali firman Tuhan ya sepertinya bertolak belakang ya dengan kenyamanan kita, dengan keinginan kita, dengan perasaan kita. Tapi kembali kita mesti align diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa. So believing is receiving him as water and food for the soul. Waktu kita percaya itu kita sedang menerima sebenarnya makanan dan air hidup yang dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa kehidupan kita semua orang ini mengalami kehausan sebenarnya. Setiap orang mengalami kehausan, sama seperti kita secara fisik ya, kita habis makan, habis minum, nanti kan sejam minum, 2 jam minum karena kita haus. Nah kehidupan juga sebenarnya seperti itu. Tapi ada istilahnya dua kategori lah, 2 kelompok di mana orang itu haus. Ada yang haus yang pertama, di mana orang yang haus berlebihan karena mereka tidak pernah minum atau mereka jarang minum. Jarang minum, tidak minum atau jarang minum. Kenapa? Jadi haus yang berlebihan atau haus yang luar biasa gitu. Karena memang ya mungkin pertama belum terima Tuhan sebagai sumber itu sendiri, karena tanpa Tuhan kan ya berarti haus terus dong gitu. Atau mungkin udah lama aja nggak datang sama Tuhan, sudah lama tidak percaya dan melakukan firman Tuhan. Jadi hausnya berlebihan, nggak datang sama sumber, jadi nggak minum dari sumber itu sendiri. Nah saudara ingat bahwa Tuhan itu ya, dia tuh bisa begitu dekat tapi bisa begitu jauh. Maksudnya apa? Oh ya kayaknya kita, kayaknya tahu firman Tuhan. Waktu dibagikan ngerti firman Tuhan, tahu, pernah dengar dan sering dengar bahkan. Tapi kok pada akhirnya firman ini tidak menyembuhkan saya ya. Tidak menyembuhkan sakit hati saya, tidak memberikan kesegaran yang baru, tidak memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saya. Kayaknya ya tahu firmannya, ke gereja tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan. Dari tahun ke tahun mungkin seperti itu, tetap pemarah, tetap suka hubungan dengan orang baik. Atau mungkin kita berusaha menjadi baik, pengen jadi baik, kita berdoa tapi Tuhan kok kayak saya seperti ini terus gitu. Tidak ada perubahan dalam karakter atau bahkan dalam hasil dari kehidupan kita sendiri. Nah ini yang kalau saya mau bisa kasih ilustrasi ya, dekat tapi jauh tuh kayak misalnya kita melihat iklan makanan di televisi. Kita kan seneng kan, di Indonesia banyak, bukan di Indonesia aja ya, di mana-mana ada food blogger gitu. Aduh kayaknya kalau lihat YouTube orang ini nih kayaknya enak banget kalau makan. Ada yang pakai gaya segala macam lah. Dan memang enak tuh. Ada satu yang diikutin sama istri saya, ada satu food blogger Indonesia di YouTuber gitu ya. Dia kalau makan tuh kelihatannya enak gitu. Sampai ada orang yang komentar itu sampai tulis bilangnya, aduh terima kasih ya bikin video ini. Soalnya saya lagi penyakit kanker. Kalau kanker kan itu di kemoterapi, di radiasi, makanan itu rasanya pahit. Tapi nggak bisa makan, tapi lihat video kamu jadi saya bisa makan gitu. Kayaknya ya makannya mungkin makanan apa, yang dia makan apa tapi enak gitu di otaknya, jadi bisa makan, bisa masuk gitu. Seperti itu kira-kira. Nah kalau kita lihat iklan makanan, apakah di billboard gitu, di papan, atau ya iklan apalah, steak gitu ya, atau sekarang es krim misalnya. Itu sama dengan kita kayak, ya kita melihat tapi kita nggak dipuaskan tuh. Gitu. Kita cuma melihat tapi nggak dipuaskan, tidak ada kepuasan yang terjadi dalam diri kita. Itu sama dengan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak percaya kepada firman itu. Bagaimana? Yaitu kita tidak melakukan firman itu. Jadi kita cuma melihat, memperhatikan, wih bagus ya, wah luar biasa ya, wah dikomenin, didiskusiin, begini. Tapi kita tidak merasakan kepuasan itu. Nah yang Yesus tawarkan, yang Yesus mau, Tuhan ini mau supaya kita dipuaskan.
Karena Tuhan tahu bahwa hidup itu juga banyak masalah. Tuhan tahu kok, dalam kehidupan itu ada yang namanya kekecewaan. Saudara dikecewakan orang, saudara disakiti orang, mungkin dikhianati orang. Tuhan tahu. Maka dari itu Tuhan katakan, come to me and drink from me. Let him come to me and drink. Atau haus yang kedua. Nah haus yang kedua kalau tadi yang pertama saya singkat bahwa ada orang yang mungkin nggak minum sama Tuhan atau jarang minum, udah lama sekali nggak minum, nggak datang, nggak percaya kepada Tuhan. Atau yang kedua, memang ya haus secara normal. Haus yang ya periodik aja gitu, kita merasakan karena kehidupan sehari-hari. Kemarin ini 2-3 minggu terakhir 2 kali saya sempat hiking gitu ya dengan Bapak Okta, Ibu Tia, ya bertiga sama ada satu Zuriel. Itu kita bawa yang namanya air. Kita bawa air, saya pakai ada yang bawa botol, ada yang pakai selang gitu ya, taruh di sini, airnya di belakang. Jadi kalau itu tinggal diisep gitu. Nah dari waktu jalan. Kalau kita punya air, itu kan sebelum kita haus kita minum. Jadi kita nggak minum sampai nunggu sampai nanti udah di puncak tuh, airnya ada gitu. Tapi kira-kira waktu jalan sedikit mungkin 10 menit atau 15 menit atau setengah jam, aduh kayaknya mulai kerasa haus gitu sedikit ya, pengen minum. Kayaknya minum gitu, minum. Nanti jalan setengah jam lagi, minum lagi. Nah, kenapa kita minum? Karena ya supaya tetap terisi, supaya tetap hydrated, tetap ada air dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya buat kita bahkan orang percaya, orang Kristen sekalipun, orang yang paling rohani sekalipun, tetap membutuhkan sesuatu, yaitu kepuasan yang dari Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan, kita harus normal, harus normal dalam arti rutin, harus konstan, diisi setiap hari, setiap saat. Yaitu sebelum kita haus yang berlebihan, sebelum kita capek yang berlebihan, kita isi terus. Maka dari itu terjemahannya apa? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Itu untuk menjaga apa? Supaya kita tetap sehat. Kita nggak nunggu sampai nanti, oke lah sekarang lagi sehat nih, baru KKR, baru dengarkan khotbah yang luar biasa, baru datang kemana begitu. Kayaknya di charge baterainya penuh 100%. Udah oke kok, nanti ke gereja nanti lagi misalnya. Tapi tambah lama karena perjalanan hidup ya memang kita haus. Nah saudara jangan tunggu sampai engkau begitu dalam, begitu capek baru engkau minum. Yang kita perlukan, kita perlu datang secara konstan, diisi secara konstan terus menerus oleh pribadi Yesus Kristus itu sendiri. So let's make our effort to come to Jesus, to believe in Him and do as what the word says regularly, constantly. Secara konstan terus menerus kita datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percayakan kehidupanmu kepada tangan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kesegaran. Di dalam Tuhan ini ada kekuatan, ada penghiburan, ada nutrisi yang baik yang membuat kita bisa tetap kuat. If anyone thirst, let him come to me and drink. Oke. Berikutnya di dalam ayat yang sama, Yohanes 7 ayat 37-38, setelah ini Yesus katakan begini, if anyone thirsts, saya bacakan sekali lagi, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Atau dalam terjemahan lain, dalam baik bahasa Inggris ataupun Indonesia dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai kehidupan. Seperti yang di sini ya, rivers of living water. Sungai yang berisi tentang air kehidupan. Nah saudara yang kasih Tuhan, luar biasa loh. Ternyata Tuhan kan tadi bilang, kalau kamu haus datang kepadaku. Aku akan memberikan kepuasan gitu ya. Dan percaya kepadaku, maka dari hatinya mengalir air kehidupan. Nah ternyata waktu Yesus katakan, puji Tuhan, saya mengucap syukur luar biasa. Waktu Tuhan katakan, if anyone thirsts, come to me.
and I will give you water. Dia tidak bilang seperti itu tuh. Kalau misalnya saudara bayangkan, aduh sebenarnya tadi mau bawa air es gitu ya. Ini di tengah-tengah panas, botolnya berembun gitu ya. Wah ada es-esnya gitu. Visualisasi gitu, kayaknya enak banget ya. Tapi ternyata Tuhan bilang waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tuh tidak hanya memberi segelas air loh. Atau satu botol air. Kalau saudara haus saat ini, saya agak kering aja, haus juga sedikit. Cuma lagi khotbah nanti minumnya belakangan, masih bisa tahan. Kalau saya minum ini, jangankan satu botol, setengah botol aja udah terpenuhi betul ya. Sekarang minum gitu, nanti kita perlu lagi nanti. Mungkin satu gelas sudah terpenuhi, tapi yang Yesus berikan bukan hanya satu botol air loh. Bukan hanya segelas air. Tapi Yesus memberikan air atau mata air atau yang menghasilkan sungai-sungai aliran kehidupan. Wah itu luar biasa. Waktu kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus, kita bukan hanya mendapatkan satu gelas air atau satu botol air, tetapi kita mendapatkan sebuah mata air atau spring. Atau kita mendapatkan sebuah sumber air, fountain dibilang. Atau well, sebuah sumur air. Itu yang Tuhan sediakan. Sumur yang tidak pernah kering, mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, atau fountain itu air mancur gitu, atau yang tercurah terus menerus tuh. Kalau di gas station itu ada fountain drink yang McDonald dan lain sebagainya, itu kita bisa isi seterusnya. Itu minuman itu bisa habis, sumur bisa kering, mata air alami mungkin bisa kering, tapi mata air yang dari Tuhan itu tidak pernah kering. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang membuat mata air. Tuhan itulah mata air itu sendiri. The rivers will flow, will continue to flow, will never stop flowing because the river maker is in you. Yesus itu ada di dalam kita. Siapa Yesus? Yesus yang adalah sumber dari air itu sendiri. Di dalam Yesuslah mata air itu. Jadi waktu kita punya Tuhan kan, kita gak akan kekurangan. Nah ini artinya apa? Last few points, artinya apa? Ketika dikatakan rivers will flow because the river maker is in you. Yang pertama, you will never run out of supply. Saudara tidak akan pernah kekurangan akan air. Saudara tidak akan pernah kekurangan akan air, jadi kita ini tidak akan pernah lack of source of strength. Kita gak akan pernah kekurangan akan apapun juga, karena sumbernya ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, you will never have to search again for a source of satisfaction for your soul. Saudara tidak perlu mencari lagi kemana-mana gitu ya, sumber yang dapat memuaskan jiwamu. Kenapa? Kembali, karena sumbernya ada di dalam hatimu. Dari dalam hatinya mengalir, flow, aliran-aliran kehidupan, sungai kehidupan, sungai-sungai air hidup. Wah luar biasa. Kita tidak perlu mencari-cari, pergi kemana, pergi ke sini sesuatu untuk memuaskan kita. Saudara tidak perlu datang, sebenarnya oke, kemarin di gereja udah oke nih, dikuatkan. Tapi Senin misalnya ada masalah, secara manusia wajar. Masih lama ya ke hari Minggu. Mau dengar khotbah, mau ketemu pastor, gimana, masih nunggu lagi nanti kersel, masih hari Jumat misalnya. Saudara, sumber itu ada di dalam hatimu. Engkau tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Engkau tidak perlu pergi ke tempat yang kemanapun kau pergi. Kenapa? Karena saat itu juga engkau bisa mendapatkan yang engkau butuhkan. Karena sumbernya ada di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, berarti it is available at all times. Tersedia setiap saat. Kalau dibilang mata air itu kan mengalir, rivers. Itu mengalir terus tuh. Kalau yang dibilang mengalir ya ada terus berarti ya. Kalau berhenti ya gak mengalir berarti. Mata air itu ya berarti keluar terus-terusan. Saya kayaknya pernah ngelihat mata air itu di Cipanas kayaknya. Waktu ke rumah nenek saya itu di gunung kan, lembah kalau ke puncak gitu ya, itu turun gitu. Nah itu diajak, wah itu ada keluar tuh dari gunung tuh asli. Nggak tahu dari mana soalnya gunung gitu, nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi airnya ngocor terus dan airnya dinginnya minta ampun, itu kan air bumi ya katanya, wah itu enak sekali tuh. Nah itu mata air tuh nggak berhenti ngalir. Nggak berhenti ngalir terus. Jadi ada terus, available at all times. Selalu tersedia, tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Bahwa again,
Dari 3 poin yang ini, you will never run out of supply, you will never have to search again for a source of satisfaction for your soul, and then it is available at all times. Berarti kita bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, karena Tuhan bisa ditemui dalam kondisi apa saja, di mana saja. Kita tidak perlu menunggu hari tertentu atau waktu tertentu untuk ketemu Tuhan, atau untuk disembuhkan, tapi kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Di rumah sakit aja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini udah belakangannya berbulan-bulan saya perhatikan ya, mungkin sejak COVID ya, itu di IR itu aduh orang ngantri loh sampai duduk dari sini sampai bisa sampai ke sana, sampai ke tembok. Orang duduk gitu, itu emergency itu, mencari kesembuhan ya secara fisik gitu ya. Tapi dalam jiwa kita kalau kita memerlukan emergency, kita tidak perlu nunggu loh sebenarnya. Engkau bisa langsung berkomunikasi kepada Tuhan. If any one of you thirst, come to me. Puji Tuhan Yesus nggak bilang ya, come to me and make an appointment. Gitu. Pertemuan sama dokter aja lama, mungkin bisa sebulan. You come to me, just come to me and drink. Why? Because it is available right now, right away. Tersedia saat ini juga, engkau bisa dapatkan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian yang terakhir, maksudnya apa? Ketika Yesus katakan rivers of living water. Tuhan katakan ini air yang, mata air yang mengalir, so it is flowing. Bukan hanya segelas, bukan hanya satu botol, tetapi ya bergelas-gelas, berbotol-botol, banyak sekali yang tidak pernah berhenti dan terus mengalir. Di mana Tuhan mau sebenarnya bahwa tujuan Tuhan buat hidup kita ini supaya kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana berlimpah-limpah, berlipat kali ganda, itu tidak berhenti sampai pada diri kita sendiri, tetapi boleh mengalir dan dirasakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada banyak orang juga yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara bisa lihat, ini sebenarnya ayat yang luar biasa kalau kita renungkan ya. Orang datang, orang memiliki kehausan. Yesus tahu. Yesus katakan kalau kamu haus datang kepada aku. Tapi ternyata yang Yesus berikan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kehausan kita. Tapi Yesus berikan living water. Rivers of living water. Di mana air itu kalau mengalir ya dia membasahi, dia memberikan energi, dia memberikan nutrisi kepada setiap yang dilaluinya. Dan saya berdoa, saya percaya supaya gereja Tuhan ketika kita boleh dekat dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, dalam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya masalah masing-masing, tapi kuncinya kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, bukan hanya masalah kita yang bisa diselesaikan, atau bukan hanya diri kita sendiri yang bisa mendapatkan kekuatan, tapi bahkan dalam masalah saat kita dipulihkan, apa yang Tuhan berikan, kesembuhan yang Tuhan berikan, pengharapan yang Tuhan berikan, kesegaran yang Tuhan berikan, itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tidak hanya menyembuhkan diri kita sendiri, tapi mengalir, membasahi kehidupan orang lain. Dan pada akhirnya Tuhan boleh dimuliakan sungguh. Kenapa? Karena orang boleh melihat, sungguh ada Tuhan yang nyata, Tuhan yang luar biasa. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemarin kita ada meeting ya, ada members meeting. Bapak Ibu beberapa miss kali. Nah, di situ kita melihat bagaimana berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan gereja ini. Kalau dilihat ternyata secara dari pandemi ya, itu kan banyak sekali gereja tutup, pelayanan yang tutup. Tapi secara angka itu kita boleh mengalami increase, peningkatan. Berarti apa? Tuhan memberkati jemaat ini. Simpelnya apa? Bapak Ibu Saudara tetap bekerja, tetap memiliki penghasilan, sementara orang banyak di layoff. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai penghasilanmu. Kenapa? Karena kembali, jangan lupa, Tuhan punya rencana buat kita. Jadi kalau kita berdoa nih buat gereja Tuhan, Tuhan gini-gini, sebenarnya ada banyak hal yang terjadi dalam gereja ini. Di dalam pandemi, wah kita beli gedung loh. Dan sampai hari ini, puji Tuhan berjalan dengan baik. Di mana ada banyak pelayanan tutup, banyak gereja tutup. Dan ke depan kita terus percaya. Tuhan ini luar biasa ya.
Kalau saudara lihat perjalanan 2018, 2019 sampai tahun ini, bahkan sebelum kita mulai awal tahun, itu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan firman-Nya yang menjadi panduan, tuntunan buat setiap kita. Dan tahun ini adalah tahun inflasi nih. Tapi Tuhan katakan, the people who know their God will stand firm and take action. Orang yang mengenal Tuhan, mereka akan berdiri teguh dan bertindak. Orang kalau lemes, dia nggak bisa bertindak, benar nggak? Orang kalau nggak punya uang, nggak bisa memberkati orang lain. Sederhana ya, gimana kita bisa nolong orang lain? Kalau kita nggak punya tenaga, gimana kita bisa menolong orang lain? Tapi kuncinya dekat dengan Tuhan, kita bisa berdiri teguh, berarti kuat dalam badai, dalam lain sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti itu bukan hanya kita berdiri teguh, berusaha untuk berdiri teguh ya, waduh angin gitu. Tapi kita bertindak, kita melakukan sesuatu. Ini dalam nih. Nah seperti ini, if anyone thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, percaya kepada Tuhan. As the scriptures has said, out of his heart will flow not just a bottle of water, but rivers of living water. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau mungkin engkau haus pada sore hari ini, well ya aduh karena capek, apakah karena ya macam-macam lah. Mari saya mau ajak kita boleh datang kepada Yesus, karena di dalam Yesus kita bisa dipuaskan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita boleh ingat juga, bahkan bukan hanya kita yang dipuaskan. Tidak berhenti sampai diri kita yang dipuaskan. Tetapi sekaligus Tuhan memakai kita untuk membawa kepuasan kepada banyak orang. Rivers of living water. Kita mengambil tindakan, kita terus menjadi berkat. Kita terus membawa kebaikan buat banyak orang. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, kalau kita percaya kepada Tuhan, penyediaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kau boleh terus menjadi berkat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, buat Roh Kudus yang boleh ada, yang boleh diberikan buat setiap kami, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang hidup. Bapa, hamba-Mu berdoa, seperti firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa if anyone thirst, barang siapa yang haus datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan berdoa biar boleh ada pekerjaan Roh Kudus pada setiap pribadi yang ada di tempat ini. Hamba-Mu tidak terkecuali, Engkau yang boleh ingatkan kami selalu, Engkau yang boleh bawa kami Tuhan. Untuk kami boleh selalu mengambil keputusan untuk tidak mencari hal-hal yang lain, tidak mencari kepuasan yang lain, di mana kami mungkin bisa mendapatkannya tapi sementara, tapi fana. Tetapi kami boleh selalu datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi sumber dari air kehidupan itu. Engkaulah sumber air kehidupan yang ada di dalam hati kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sedang gundah, mereka yang ada masalah, Tuhan berikan hikmat. Mereka yang sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Mereka yang terluka, Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih yang dari Tuhan, itu yang memampukan setiap mereka untuk mereka boleh mengambil keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan emosi mereka. Tetapi firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu boleh bekerja ketika kami boleh taat kepada Engkau, percaya kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan, melekat berakar kuat dalam hati setiap kami ya Bapa. Boleh menghasilkan sebuah pohon yang segar, yang baik, menghasilkan buah yang baik, dan banyak orang boleh menikmati, banyak orang boleh dibawa mengenal Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian ini, biar kita mau terus berserah kepada Tuhan, datang